Nabi Isa itu kalau orangnya ceria sekali. Pernah ditegur sama Nabi Yahya, mali aro kadohikan ka'annaka aminta min makrillah. Saya melihat kamu kok selalu senyum ceria, seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, mali aro ka'abisan ka'annaka ayista min rahmatillah. Kamu kok merengut terus kayak ning donya ora ana rahmat. Jadi kamu milih mana? Senyum terus apa merengut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya, karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede, meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap pede. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Mbah Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat. Ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani, sama cucu-cucunya. Saya masih ingat Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal, yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara, sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat karena bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini. Zaman itu zaman Pak D. Dzufar, ikut ngundang ke sini bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi, sama dengan keluarganya Kiai Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau, banyak ulama ketika kita diserang Jepang, saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang bangun misi di Lasem, saya ikut di Lasem karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat khulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayfun fi bid'i sinin lillahi amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang Islam ikut susah, karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lho balamu, jute duwe kitab, jarene di hubungan mbek langit, nyatane perang keok. Paling kon yo podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, fidib di sini. Ya kira-kira 3. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan 3 itu ya 3 betul. Sehingga beliau masyhur itu. Cara Jawa totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 onta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, "Loh ndak.
bid'u itu mabena salas ilatis itu 3 sampai 9. Kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah. Taruhannya ditambah sampai 100 onta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya, sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasah apa? Mansukh. Dan taruhannya Abu Bakar tidak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang itu rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani, karena ini ahli kitab. Kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kapan salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasad. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab Samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab Samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut bunga. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin. Ternyata betul. Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Rom. Tapi orang Islam ikut gembira. Di sini wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ora pantes. Nak beling ora pantes. Salam template 1.000 jaluk swarga. Kan kok mentalan yang 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu nggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu. 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template. Malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau tanya bapak kamu siapa, jawabannya sama Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti, karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sama ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Mustafa Jannah la ilaha illallah, kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka nggak mati, nggak tambah kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, nggak pegang kunci neraka.
Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suun rokok rano kunci ini. Karena ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti diantara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi diantara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama ya. Nah, tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk. Karena neraka juga punya aturan, dia juga pengaturan fikih. Jadi lo betul, tak ada pilihan. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritanya syafaatnya Quran. Ada orang itu beling itu fasik. Itu dia hafal surat Tabarak. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarak akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamu. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamu. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya, ini nggak ikut. Kalau Gus Wirjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan. Wah, akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarak datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarak? Saya ada di situ. Menurut aturan orang itu nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduh saya, nuduh Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarak, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarak di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuka, kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Saya ini Nabi. Ya kan? Nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman Abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya, merok buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Baro'ir, kamu tanya merok buka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik. Ada Ashabu Malik, rajulun min Ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir merok buka mana? Imam Malik datang. Ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kamu gede enggak sopan. Kita berharap barokah sama ngaji nanti itu malaikat itu anak sungkan jadi itu ada. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak?
Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai temu karena kerja wedi drwedeg. Iku dredege ora kok pertanyaan itu konan santri piye. Lho isen wis kiai dihanjuti mau karena kerja. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri piye. Nak jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di kitab Nuridul Alam. Sama lihat di kitab Nuridul Alam karangannya Syekh Nawawi Banten. Sayyidina Ali itu ya, andai kan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentakmu karena penasaran? Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasep. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajar dituruti sama kasep. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa bisnaten. Itu Nabi membahasakan ya hasad. Gus Firson saja yang nafsikan hotoh itu kan. Oh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa bisnaten. Ulama yang ganti itu namanya hotoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad, kok kamu tafsiri hotoh. Ya hasad ya hasad. Udah anda usah ditakwil-takwil, pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak ada perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasih. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kalkidril, kayak apa kendil yang menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan wah ini mesti takut. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangga. Woi Munkar Nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya Munkar Nakir tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya tidak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad. Iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir apa? Repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Karena harus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya diandalkan itu temannya, bukan dia. Akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya, sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Munkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat. Semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Munkar Nakir jadi wali. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim
walahu yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga, Nabimu siapa? Itu kan terjadi aneh. Jadi makanya ketika Sayyid Muhammad semua ulama nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim, ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadatsah biasa. Misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nang ben apa itu lapor aku, gak apa-apa mas, mesti aku seneng gak sama lapor. Iku dia ben wayo. Wah langsung jadi apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu. Padahal kalau ngomong ya mas, sampean ingin apa saja tak dukung. Sampean bilang, pemimpin itu wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali ditaksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mungkar nakir, itu pasti ada am yang ditaksis. Itu pasti tidak dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit tidak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan. Meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahid. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberalisme, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi, karena tadi kata Mbah Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Wirson, Ahmad, Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh itu kan. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim, misalnya Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang anaknya anak Tukolibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti sabahnya, wah itu mbah yang gak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu.
Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur itu. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng mbah, seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Ya, yang jadi wali kok cucunya. Betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan, apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawane masih. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih. Ya, tapi banyak tetap dapat jatah, tenang saja ada. Tapi memang sebaiknya mbah itu lego. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, anak dakwah Ibrahim berbisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki baru kae dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tipe teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya aku putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah dadi wali di sini. Aku webah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya. Orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa? Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Bu Yau naik kelas sedikit, ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir, saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang gak kenal, tapi sekarang ya gak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Repot. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu madzhab dari mana itu. Ya madzhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid tiap khol di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah aman. Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja. Ya biasa Pak. Saya kemarin isi di Pondok Pelosok di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua. Ada salah memang benar-benar salah. Itu nggak apa-apa, bisa dimaafkan.
Karena wis mesti sangke wong goblok salah yang terus. Ada salah bawaan ilmu itu repot tuh dadaninya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah safah wa yahsibuhu, mesti diulang lagi wa yahsabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasiba yahsabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar safah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mocok di bulan pilih. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim-alam. Ya tepat-tepatan nasib. Karena memang ya safah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kufan. Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah safah. Jadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Subhuna dia dan Musaf. Sama tak ajari lagi ya. Memang angel. Makanya yang nggak bisa itu wong pintar. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan. Orang menghindari barang angel itu pintar apa goblok? Pintar. Berarti wong goblok pintar. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pintar apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pintar apa goblok? Pintar. Berarti wong goblok pintar. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu udah gampang itu. Karena tadi udah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tuku yang pasar kena lah apa mana. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Tak karek ngaji rekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Ya. Makanya kula niku mbok burohno ngono. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon buku-buku hati saya selama. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Sayyid Abdul Haddad itu innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati, cuma butuh saran, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai Sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban, korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Saya sering belajar kitab 7 jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah. Oh itu harganya nggak kuat. Ya nggak kuat kadang di Indonesia nggak ada. Dan sampai orang lupa menghindari kesulitan itu. Ya kesulitan itu sebab ngaji ikut kalau nggak paham kira kira rekamannya itu jadi pinter mana sampai nambah saya. Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Nah, makanya nggak boleh orang bilang, wah goblok riso tafsir itu wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafa bil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi
Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam. Termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Gendari angel itu pinter. Berarti wong bodoh pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burohno lah cara jawabannya ini. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini. Kalau paham itu yang alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi orang paham, orang jalan akal, orang kebanan orang cepet, mulane gak paham. Orang kok nyalano teke sing lelet tuh. Itu kan Masya Allah, na'udzubillah kan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus. Jadi kalau nggak paham, itu kadang nggak nyalahno uteke, kayak mau misalnya, mari mikir aja juga. Padahal misalnya jelas orang mesti paham berdua. Paham? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama al-dhamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak ada. Karena orang tawasul sama Rasulullah dia ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak. Cinta kesehatan kamu sendiri. Sama, orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neraka. Wah, jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya. Korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung serpan. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27. Sekarang Fakhr Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Sudah itu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain jebule dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani kowe ku maliki rasa ribet. Sudah itu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susah. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampai. Wah itu. Tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati, sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utamanya, tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu yang manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi beliau pede itu kalau bawa sundut semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu toh, pedenya kalau bawa sundut semacam peti
kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul alaik. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid? Wah panjang itu, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbak Firda. Dulu itu musuh saya karena saya mewakili Anwar, beliau mewakili pelosok. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul. Tangkih itu kira-kira gini, lafaz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul. Misalnya gini, tak bisa contoh itu. Kamu harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Pak Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim, nggak perlu jadi orang alim, tadi susah. Sudah ngindari susah itu pintar, sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah pintar, berarti orang tidak alim pintar. Nah meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim tuh repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk. Boleh sampean aduan balik raroh dewa, repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya sebenarnya saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itu rokobah kan pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak ya. Sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata A'rabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Nanti kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh. Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hak menghormati Ramadan biwiri udzrin syar'iyyah. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya biar kena. Iya biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan.
Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah, tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya yang rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya ini punya sekian cara untuk nah itu namanya khilaf. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilaf, karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf, kita khilaf. Yang penting kamu soleh, setelah soleh nanti Allah maklum. Soleh syaratnya soleh, kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan gampang. Kalau langsung makan kan kayak hatku hormati Ramadan biwiri udrin sarian. Aku langsung baru jembera sowan Mbah Firjo. Sudah status saya apa? Musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau zaman nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang nabi yang terkenal budikan itu Ayub. Itu yang Israiliyatnya kan seru. Budikan dikukur baik kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti, meneng Arab orang kreweng itu sudah masalah ya. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makan. Ya orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, cantik rambutnya putih. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya kan warasatul anbiya nggak boleh waktu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Gak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa. Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu, udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata tifin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Mau namun pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita, akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contohnya gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wahud biar dijadikan fadrihi wala tahsib. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja, anggap saja sudah 100. Itu pangeran sing lari ngakali ngono pangeran.
syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biadika diksan fadrib bihi wala tahz. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan tambah sudah. Terus pengumuman tadi yang nggak pernah sepuh ngundang saya itu haram. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan kewajiban yang lebih besar. Besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas gak umur sampean menang kabeh itu. Wah itu serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampung cantik. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan. Tiap hari ditanya, itu yang di kamu yang cantik siapa? Oh saya nikahin. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatan itu wakotro itu kotkop balaharut. Kobok nekafi. Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah gak mau. Gak gelem kadang ditambung lan wakot kebal harujul. Saya pernah melihat sendiri kebal harujul dicium oleh lelaki. Sudah gak minat raja langsung gak keren. Suatu saat pemuda dinikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah. Kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri. Sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Bilang ke raja, takrif manir rojul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rojulun.